balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu teman-teman. Jadi kemarin ya udah dibahas untuk Bitcoin dan juga OP. Kemudian sebelumnya ada Bitcoin dan juga AVAX nih teman-teman. Jadi kemarin pas hari Minggu ternyata kelupaan ya untuk ngebahas altcoin nih. Altcoin update kan biasa di hari Minggu teman-teman. Jadi mungkin nanti di hari Kamis ya. Sebagai gantinya nanti di hari Kamis saya akan upload 2 video. Video pertama itu Bitcoin sama altcoin 1. Kemudian video kedua itu ngebahas 3 altcoin teman-teman di hari Kamis ya. Oke. Jadi first of all kita lihat market merah merona ya. Kita lihat untuk volume beberapa ada yang naik tapi beberapa juga ada yang turun nih. Terutama Bitcoin volumenya turun di 24 jam terakhir. Ya ini sampai 113 ribuan. Ya market ya kita lihat nih altcoinnya juga mengalami penurunan ya sekitar 3 sampai 5%. Kemudian news event juga kita masih menunggu untuk FOMC meeting minutes. Berarti ini tanggal 21 tapi jamnya 1 subuh. Ya jam 1 dini hari nih teman-teman. Jadi berarti kita menunggu 1 hari lagi nih. Ya mungkin aja menjelang FOMC ya para pelaku pasar lebih baik wait and see, ada yang takut ya buang barang dulu. Kemudian ditambah tanggal 22-nya ada Jerome Powell speak juga ya. Jadi sembari menunggu ini ya market dikasih diskon dulu ya, untuk mungkin teman-teman yang melihat ini adalah salah satu kesempatan karena merah-merah kayak gini. Fear and greed juga dari kemarin kan dari greed ke netral lagi ya, ini bisa memberikan opportunity ya untuk sebagian orang yang melihat ini adalah sebuah peluang teman-teman. Ya karena kemarin-kemarin lagi hijau, bingung mau beli di mana masih di atas. Nah, sekarang dikasih koreksi kayak gini teman-teman. Ya kita lihat nih rata-rata altcoinnya juga mengalami koreksi. Dan kita lihat juga Bitcoin per saat ini saya bikin video ya ini lagi merah merona. Ya karena bantikan lagi walaupun closing tadi pagi ini masih cukup oke lah. Ya dia retest nih di sini di area demand ya di sekitar 115.000. Ya closing di 116.000 tapi dia untuk ngebreak SNR yang cukup kuat sebelumnya nih di 116 sampai 117.000 nggak kuat teman-teman. Next candle langsung kena merah lagi. Ya kita butuh besok lihat closingnya seperti apa. Apakah kita melihat ya udah dia cuma retest aja di sini nih kan ada tail candle nih sebelumnya nih teman-teman nih. Ya tuh 2 tail candle pada 5 dan 6 Agustus. Ya mungkin aja somehow di sini dia cuman bikin tail candle closing di atas lagi ya di box orange ya, dia closing di atas 114.600-an dollar something ya, let's see gitu ya. Cuman masih sama view-nya. Kalau memang secara short term teman-teman melihat wah ini adanya bearish engulfing, kemudian somehow masih mengalami pelemahan momentum gitu ya. Secara short term yes memang bearish, tapi kalau misalkan kita lihat untuk the bigger picture-nya nih, outlook besarnya ya ini cenderung masih bullish teman-teman. Ya even di sini. Ya di sini kan juga banyak kemarin bilang ya waktu Mei 2025, Juni 2025, wah ini mah double top nih bro. Kemudian di sini neckline-nya bro, waduh ini kayaknya bakal begini bro. Ya kan ngetes di 94, 92.000 gitu ya, mungkin baru naik lagi dan lain sebagainya. Ternyata nggak dikasih teman-teman, nggak dikasih sampai sana. Di sini adanya liquidity sweep ya, kemudian market start rebound lagi nih tuh ya. Kurang lebih di sini juga sama. Udah banyak juga yang skeptis, wah ini kayaknya udah top nih, dia nggak kuat naik lagi. Wah ini kayaknya ini mungkin double top nih teman-teman. Wah di sini ada neckline nih ya. Kemudian wah ini dia sampai 108 107.000 naik retest kemudian lanjut turun. Wah ini bear market dan lain sebagainya dan bla 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 gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi gitu ya, selama memang dari secara price action kita melihat di sini belum selesai bullnya, ya udah kita follow up aja. Ya even waktu itu juga di sini ya closingnya masih cukup oke kok, bikin tail candle, nextnya malah kita lihat adanya bullish engulfing. Ya udah follow up aja gitu, nggak usah mendebak-debak wah ini kayaknya bakal terjun ke bawah lagi ke 80 ke 50.000 gitu ya. Kalau saya kurang suka sih dengan cara seperti itu gitu ya. Ya at least selama memang dia masih bermain di range ini gitu ya, sama masih adanya reaksi positif lagi, nanti ada sentimen bagus lagi, market start rebound lagi ya it's okay gitu, nggak ada masalah sama sekali. Ya makanya kenapa saya selalu bilang terutama untuk di altcoin, kalau memang teman-teman yang udah buyback atau udah cuannya udah lumayan, nggak ada salahnya take profit teman-teman.
Jadi kalau misalkan market merah merona lagi, tentu kalian punya spare cash untuk kalian mungkin mau mencoba swing lagi gitu ya, diputerin lagi duitnya yang kemarin udah take profit gitu kan bisa teman-teman ya. Tapi balik lagi sih ke pribadi masing-masing ya, style masing-masing. Oke, jadi untuk daily sebenarnya memang dia lagi retest nih ya di sini beberapa kali bikin tail candle. Tentu kita harus melihat juga closing besok pagi seperti apa. Tapi closing kalau dengan red candle pekat gitu ya, wah itu sebenarnya cukup bahaya, menandakan gak ada buying power yang cukup kuat untuk menahan ya selling pressure. Maka nanti mungkin kita bisa lihat follow up red candle lanjutan gitu teman-teman ya. Jadi yang perlu kita lihat sebenarnya adalah closing dengan tail candle cukup panjang seperti ini, atau dia closing red candle kayak begini, next candlenya kita melihat adanya bull candle yang cukup oke, teman-teman. Itu dulu ya. Tapi kalau misalkan udah closingnya red candle, next candlenya juga nggak ada follow up dari buyer, wah itu udah cukup bahaya sebenarnya ya. Jadi bisa dipantau dulu. Ini range pertama. Lalu range kedua adalah di previous area, dimana area ini menjadi area resistance strong sebelumnya, dan ya tentunya ini become support di 110.300 sampai 111.997 dolar. Ya, ini menjadi dua area pantauan yang perlu sekali diperhatikan gitu ya. Jadi siap-siap kalau memang Bitcoin masih lanjut kena banting lagi, ya mungkin dia drop sampai sini, ya baru nanti closingnya di atas lagi gitu ya. Siap-siap mungkin dia balik ke 111.000 ya. Ini untuk antisipasi lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, nah ini 4 jam sebenarnya ini kok coba kita lihat yang ya kosong kayak gini lah teman-teman ya. Ini kan udah chart lama ya. Oke, ini coba kita hilangkan kayak gini. Nah, ini kelihatan jelas banget teman-teman ya. Secara struktur kita melihat di sini ya. Jelas banget downtrendnya. Even di sini mantul tipis pun langsung kena banting lagi teman-teman. Ini jelas banget downtrend tuh. Kamu lihat ya, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi jelas banget ini downtrend secara time frame 4 jam. Oke. Nah, sekarang dia lagi retest di area ini. Nih, sebelumnya ini sempat di retest, kemudian akhirnya market start rebound. Nah, di 112.725 sampai 113.610 dolar. Ini adalah area terdekat. Ya. Kemudian next di sini. Ini ada area fresh demand di 110.648 sampai 111.533 dolar. So, secara time frame 4 jam ini menjadi area pantauan dulu nih. Ya, kita lihat dulu apakah nanti dia closingnya membentuk apa namanya tail candle cukup panjang atau adanya V-shape recovery di sana gitu ya. Jadi kita pantau dulu aja sembari menunggu FOMC nih, terutama besok gitu. Jadi ini adalah dua area pantauan yang perlu kita lihat dulu nanti reaksinya seperti apa di sana, baru mungkin kita bisa untuk apa namanya ya, mengambil keputusan di beberapa area tersebut ya. Kalau sampai di sini dibablas juga gitu ya, berarti kan walaupun di sini ada fresh demand, nggak sebegitu menariknya nih ya untuk dari sisi buyersnya. Maka kita bisa pantau next area di 108.283 sampai 109.228 dolar. Ya, ini beberapa range ataupun ya barrier area support untuk Bitcoin secara 4 jamnya. Gitu, teman-teman. Ya. Dan di sini kalau boleh saya tambahin, sebenarnya dia sebelumnya sempat ngebreak ya high sebelumnya, cuman sayangnya dia nggak dapat retracement yang proper, kurang lebih kayak gini nih. Nih, dia nggak dapat kayak gini temen tuh untuk lanjut naik. Malah di sini dia bablas plus dia break low sebelumnya nih. Nih kita lihat nih, ini kan tahanan sebelumnya ini di break. Ya, di break bikin tail candle. Wah, ini kayaknya liquidity soup nih. Naik doang sedikit, ketahan MA21, kemudian melanjutkan penurunannya sampai per saat ini. Ya, jadi secara tren jangka pendek tentu ini udah jelas banget bearish, teman-teman. Ya, jadi persiapkan mental atau mungkin persiapkan cash yang mau buyback lagi, bisa dipantau ketiga area ini secara time frame 4 jam. Ya, hopefully nggak lama lagi market semoga bisa recovery, mendapatkan good news gitu ya dari FOMC maupun dari Jerome Powell. Dan market yang merah kayak gini pun ya sebenarnya menjadi bisa dibilang apa ya, cooling down lah untuk market yang kemarin udah mulai menggebu-gebu ya, udah mulai banyak yang wah ini bakalan
Ethereum bakal ke 10.000, wah ini bakal ke sekian, ini bakal ke sekian gitu ya. Langsung pasang target terlalu tinggi, nggak masuk akal. Udah mulai kemarin kan berkeluaran, dan sekarang kena merah kayak gini, pasti yang kayak gitu-gitu langsung ngumpet lagi teman-teman ya. Jadi ini untuk cooling down market, dan ya saya pribadi masih yakin ya dan percaya market masih akan mendapatkan push another high area, high level lagi ya. Cuman menunggu waktu ya, at least masih di tahun ini teman-teman ya. Jadi sembari kita pantau tiap hari, tiap minggu gitu ya, tiap bulan ya. Ini juga udah mau memasuki penghujung Q3 kan, nanti akan memasuki Q4 lagi. Jadi ya let's see teman-teman ya. Nah, terakhir untuk Shiba juga sebenarnya masih jauh banget ya dari all time high-nya. Bahkan di area batas tengah aja di sini nggak kesentuh. Di cycle ini kan di Maret dia sempat ngepam gitu ya, tapi nggak sampai ke perbatasan ini yang saya tandain ya, di 0,04989 sampai 5496 dolar aja nggak nyampe. Kemudian dia drop signifikan lagi, dalam banget, sempat rebound ya di Desember 2024, tapi ya nggak mampu ya revisit balik ke high level pada Maret 2024. Kemudian somehow dia drop lagi signifikan. Dan di sini sebenarnya sama ya dengan kebanyakan altcoin. Bentar nih, coba saya hapus dulu teman-teman. Kalau dilihat sekilas di sini adanya peluang ya, tercipta yang namanya double bottom teman-teman. Sama lah kalau kalian ngelihat pola ini secara daily ya di altcoin itu banyak. Kemudian di sini ada area neckline. Saya boleh tambahkan di sini neckline. Ya, sayangnya memang waktu push di di minggu ketiga Juli 2025 ini nggak nyampe sini guys. Udah kena reject lagi sampai per saat ini. Gitu. Ya, ditambah juga dengan Bitcoin yang merah merona seperti itu. Maka kita melihat secara daily-nya, internalnya kayak gini aja teman-teman. Ini menggambarkan untuk Shiba secara daily minimal ya, minimal banget dia retest balik ke area ini. Sebelumnya di sini ada area fresh demand nih. Tuh, dia sentuh di situ pertama, naik, ketahan di area supply. Di sini ada supply nih teman-teman. Nih. Ya. Di sini ada supply, kemudian kena reject lagi. Ditambah juga dengan Bitcoin yang kena bantingan kayak gitu, buangan barang. So, ya minimal bisa dipantau dulu nih teman-teman. Di 0,01121 sampai 1186 dolar. Itu dulu area pantauannya. Ya. Kalau di situ dibablas, teman-teman melihat beberapa kali Shiba itu sering bikin tail candle atau biasa kita bilang liquidity sweep di range bagian bawah. Karena karakteristik dari tiap koin kan beda-beda ya. Ya, kita perhatiin aja tiap kali every time dia nggak lama bikin kayak gini rebound. Ini juga liquidity sweep dari low sebelumnya kita lihat nih. Tuh. Ya, sempat kelihatan wah ini di break nih, bikin tail candle doang, nggak lama dia rebound. Yang ini juga guys, ya dari low sebelumnya kita lihat tuh, waduh ini kayaknya mau breakdown nih, closingnya kayak gini, nggak lama ada bullish engulfing, start rebound juga teman-teman ya. Jadi kalau melihat pergerakan kayak gitu, minimal dari area demand ini mungkin kita akan mendapatkan another liquidity sweep, kembali closing di atas before dia start rebound kembali. Ya, expect seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa disiapkan untuk Shiba secara daily ya, prepare untuk skenario kalau misalkan kita melihat dari gerak-gerik atau pergerakan Shiba nih. Kamu lihat aja kayak gini daily loh tuh ya, nih banyak banget teman-teman ya, sebelum dia benar-benar mampu nih reboundnya cukup kencang ya. Jadi diiringi dengan liquidity sweep dulu. Oke. Liquidity sweep ini bisa juga terhadap low level di sini, teman-teman. Ya, di break nggak lama dia closing di atas, start rebound lagi. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk 4 jamnya, ya 4 jamnya so far kita lihat juga totally ini masih bearish gitu ya. Dan ya kalau teman-teman menggunakan ini boleh juga ya, sebuah trendline support. Cuman kalau melihat dari pergerakan Bitcoin, kemudian juga dari Shiba, kalau kita lihat nih dia respect banget terhadap EMA21 time frame 4 jamnya, ya kemungkinan besar untuk trendline support ini akan sulit untuk dipertahankan sama Shiba. Terlebih masih nunggu 1 hari lagi FOMC gitu. Ya, jadi ini masih possible untuk di break. Nah, baru nanti teman-teman pantau. Ya, area yang tadi udah saya mention dan dengan another scenario berdasarkan karakteristik pergerakan dari Shiba. Ya.
Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Shiba di video kali ini. Ya, area pantauannya terdekat masih sama di 0,01121 sampai 1186 dolar. Semoga bisa membantu dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.